Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan malam hari ini. Kami tetap bersemangat untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan berdiam diri sejenak untuk mendengar, merenungkan, dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Waktu ini, awal pertengahan hingga akhirnya, dalam pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan melihat berita firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua. Surat Kolose pasal yang kedua, mulai ayatnya ke-6, kita akan memperhatikan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah hidup di dalam Kristus. Kalau tadi pagi kita belajar tentang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, malam hari ini kita lanjut belajar orang percaya harus hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu hidup yang seperti apa? Karena sesungguhnya saya dan saudara kita ini sudah menerima Kristus Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui melalui lidah bibir kita bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Kristus, berarti Kristus itu adalah pribadi yang diurapi. Yesus Juru Selamat itu adalah pribadi yang diurapi oleh Bapa. Nah, kalau kita sudah menerima Kristus, kita harus hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam aturan, hidup di dalam ketetapan, hidup di dalam jalan-jalan yang Tuhan tetapkan untuk kita lalui. Karena kalau kita hidup di luar Kristus, kita tidak akan mengalami keberhasilan. Kita akan mengalami kegagalan. Kita akan mengalami kedukaan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, firman Tuhan menjamin kita akan mengalami keberhasilan. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan di sana, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi hidup di dalam Kristus itu yang pertama, supaya kita kuat, supaya kita teguh, kita harus berakar. Seperti tumbuhan, seperti tanaman yang membuat tumbuhan itu bisa bertumbuh sehat, bisa bertumbuh dewasa, kemudian kuat, itu tergantung dari akar. Oleh karena itu kita perlu mempelajari firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, berakar di dalam Kristus. Jadi jangan sampai terpisah. Kalau kita terpisah dari Kristus, ada firman Tuhan yang lain yang mengatakan Yesus itu adalah pokok dan kita adalah cabang-cabangnya, seperti pokok anggur. Kalau kita terpisah dari pokok, ya kita akan mati. Daun-daun akan kering. Kita tidak akan pernah bertumbuh bahkan berbuah. Jadi kita harus berakar di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, kita harus bertumbuh. Akar yang kuat itu akan mengambil sari-sari makanan. Jadi hidup Kristen itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ketika tanah dipenuhi, dicukupi dengan aliran air, tanah itu akan subur. Kita akan mengambil sari-sari makanan di dalamnya, dan itu akan membuat kita bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa. Dan hasil akhirnya orang Kristen itu harus berbuah di dalam Tuhan. Kita bersyukur ya, tadi pagi saya melihat ada lebih dari 10 orang yang dulunya tidak bergereja ke tempat kita. Itu bisa dikatakan jiwa-jiwa baru, dan kita bersyukur Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan sudah mulai mengirimkan jiwa-jiwa baru bergereja, beribadah di gereja ini. Itu buah. Terima kasih untuk saudara yang menginformasikan jam-jam ibadah
kemudian mengajak saudara-saudara lain beribadah di gereja ini. Itu buah. Dan kita bersyukur. Kita berbuah juga, kita semakin kuat di dalam iman. Jadi kekristenan itu kan menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak pergumulan. Dan kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak sanggup. Kita ini lemah. Hati kita lemah, pikiran kita lemah, pemahaman kita akan dunia yang gelap ini seringkali juga membuat kita terbatas. Tapi di dalam Tuhan kita akan bertambah kuat, bertambah teguh. Dan buah yang lain yang Tuhan kehendaki, akhirnya hati kita itu akan melimpah dengan subur. Perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Iman yang teguh itu tidak akan mudah goyang, tidak akan mudah goyang, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi kita punya doktrin yang benar, teologi yang benar, firman Tuhan yang bisa kita pahami. Itu mulai dari interpretasi, penafsiran, kemudian diakhiri dengan aplikasi, penerapan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika orang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, ajaran yang palsu, ajaran yang menyimpang, kita tahu kebenaran. Dan kita tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang tidak baik. Dan selanjutnya setelah kita mengenal Kristus, tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam damai sejahtera Kristus, kita akan mengucap syukur.